Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya dan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang olehnya dan apa yang dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap diri kita, setiap manusia, mereka adalah makhluk yang menjadi sasaran daripada kematian. Sehingga ada satu ungkapan yang mengatakan al-baraya ahdaful balaya. Makhluk akan menjadi sasaran daripada kematian. Sehingga hidup seorang manusia, mereka senantiasa dikelilingi dengan kematian yang mereka tidak mengetahui dari mana datangnya kematian tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan aksiru dzikra hadimil ladat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat perusak segala kesenangan, yakni kematian. Dan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dikatakan hasan sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Musila ibnu Adam wa ila jambihi tis'atun wa tis'una maniyatan in ahta'athul manaya waqa'a fil haram." Sesungguhnya di dekat anak Adam dijadikan 99 sebab daripada kematian.
ketika seseorang lepas dari musibah-musibah tersebut, maka dia akan terjerumus di dalam satu kenyataan, yaitu usia tua, yang itu akan membawa kepada kematian. Maka bagaimana kita memperbanyak mengingat kematian, di mana Imam Ad-Daqaq rahimahullah, beliau mengatakan, man aksara min dzikril maut ukrima bisalasati asya. Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, takjilut taubah, segera tobat. Yang kedua, qanaatul qalbi, hatinya qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan yang ketiga, nasyitun fil ibadah, rajin di dalam beribadah. Wa man nasyal mauta, dan barang siapa yang melalaikan kematian, udziba bisalasati asya, maka dia pun akan diadab dengan 3 perkara pula. Yang pertama, taswifut taubah, menunda-nunda tobat, mengatakan nanti saja, saufa, dan ucapan saufa, kata Ibnul Qayyim, at-taswif min ru'usi amwalil mafalis. Sikap menunda-nunda merupakan modal dasar orang-orang yang bangkrut. Sehingga bagaimana kita tidak menunda-nunda untuk melakukan suatu amal baik yang bisa kita lakukan, untuk segera kita lakukan. La tuakhir amalaka ilal ghaddi ma taqdiru an ta'malahu al-yawm la'alla ghadan ya'ti fa anta faqid. Jangan engkau tunda amal baik kamu yang bisa kamu lakukan saat ini sampai besok, karena bisa jadi besok hari datang sementara kita telah tiada. Kemudian yang kedua, akibat dari melalaikan kematian, yaitu tarkur ridho bil kafaf, meninggalkan sikap ridho terhadap kecukupan. Artinya dia serba kurang terhadap apa yang Allah berikan. Dan yang ketiga, at-takasul fil ibadah, malas-malasan di dalam beribadah. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal ansar. Kemudian datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Fasalima alan Nabi. Dia pun mengucapkan salam kepada Nabi. Faqal, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal. Wahai Rasulullah, orang mukmin seperti apa yang paling baik? Qala, Rasulullah pun menjawab, ahsanuhum khuluqan, yaitu orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Lantas laki-laki tadi bertanya,
bertanya lagi, ayul mu'minina akyas, lantas orang mukmin seperti apa yang paling cerdas? Qala, Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal mauti istidadan, ulaikal akyas, yaitu orang mukmin yang paling banyak mengingat mati dan yang paling baik melakukan persiapan untuk menghadapi kematian. Mereka itulah orang mukmin yang cerdas. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan seorang mukmin yang cerdas bukanlah orang mukmin yang mampu mengumpulkan harta dunia yang banyak, bukan. Bukan pula seorang mukmin yang mampu meraih pangkat derajat yang tinggi, bukan. Akan tetapi seorang mukmin yang cerdas, kata Rasulullah, aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal mauti istidadan, yaitu orang mukmin yang paling banyak mengingat mati dan yang paling baik melakukan persiapan untuk menghadapi kematian. Mereka itulah orang mukmin yang cerdas. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini kami mengingatkan bagaimana kita senantiasa berbekal untuk menghadapi kehidupan panjang yang akan kita jalani. Man arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka hendaknya dia bersiap-siap. Dan bekal yang paling baik untuk menghadapi kehidupan panjang yang akan kita jalani, yaitu kehidupan di akhirat, adalah bekal ketakwaan. Zawid minat taqwa, berbekalah kalian dengan ketakwaan. Fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'isu ilal fajri, karena sungguhnya engkau tidak mengetahui ketika malam telah tiba, apakah kalian masih bisa bangun ketika fajar menyingsing. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asakhina minad dahri. Betapa banyak orang-orang yang sehat yang dia mati tanpa didahului dengan penyakit, dan betapa banyak orang-orang yang sakit yang dia masih bisa hidup untuk sekian lama. Kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Dan betapa banyak para pemuda yang tertawa-tawa di waktu pagi atau waktu petang, sementara kain kafan telah disiapkan dalam keadaan dia tidak menyadarinya.
wa kam min sigharin yurtajatulu umrihim wa qad udkhilat atsamuhum dzulmatal qabri. Dan betapa banyak anak-anak kecil yang diharapkan panjang umurnya, sementara jasadnya telah dimasukkan ke dalam kegelapan kuburan. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad kubidat arwahuhum lailatal qadri. Dan betapa banyak mempelai wanita yang dirias untuk dipersembahkan kepada mempelai lelaki, sementara rohnya telah dicabut tatkala malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, innamad dunya qad irtahalat mudbiratun wa innamal akhirah qad irtahalat mukbilatun wa likulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wa la hisabun wa ghadan hisabun wa la amalun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya dunia adalah sesuatu yang akan kita tinggalkan. Wa innamal akhirah qad irtahalat mukbilatun. Dan akhirat adalah sesuatu yang akan kita datangi. Dan masing-masing dari keduanya, dunia dan akhirat, memiliki anak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisabun. Hari ini, hidup di dunia ini adalah hari untuk beramal, bukan hari untuk menghitung. Sementara besok di akhirat adalah hari untuk menghitung dan bukan hari untuk beramal. Kemudian beliau mensetir sebuah ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang terbaik di sisa-sisa umur dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak mengetahui kapan kesempatan itu akan berakhir. Ketika seseorang telah tiba kematian, maka saat itulah kiamat dia telah tegak. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal, maka telah tegak kiamatnya bagi orang tersebut. Karena dengan meninggalnya seseorang, dia akan menghadapi kehidupan alam akhirat yang diawali dengan kehidupan di alam barzah. Yang baik buruknya seseorang itu akan diawali dengan apa yang dialaminya di alam barzah. Sehingga bagaimana kita senantiasa mempersiapkan yang terbaik dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan di sisa-sisa umur dan kesempatan kita berupa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ahtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum wazkuruhu 'ala niyamihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.